video kali ini kita masih akan tetap belajar mengenai sejarah pastinya, yaitu kelanjutan dari materi di video sebelumnya tentang masa pemerintahan Hindia Belanda. Dengan begitu kejamnya masa pemerintahan Hindia Belanda yang sangat merugikan bangsa Indonesia, rakyat Indonesia melakukan perlawanan-perlawanan terhadap masa pemerintahan Hindia Belanda. Maka dari itu yang akan kita bahas pada hari ini yaitu perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Jawa oleh masa pemerintahan Hindia Belanda yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi selama 5 tahun, yaitu pada tahun 1825 hingga pada tahun 1830. Baiklah, langsung saja saya akan membahas mengenai latar belakang terjadinya Perang Diponegoro. Sebab umum terjadinya Perang Diponegoro. Yang pertama, kekuatan dan kekuasaan Kerajaan Mataram mulai melemah. Hal ini terbukti dengan banyaknya wilayah yang terpecah-pecah. Yang kedua, keikutsertaan pemerintahan Hindia Belanda dalam masa pemerintahan Kerajaan Mataram. Hal ini terbukti dengan keikutsertaan pemerintahan Hindia Belanda dalam urusan pengangkatan raja pengganti. Yang ketiga, sebagian besar penghasilan kaum bangsawan diambil oleh pemerintahan Hindia Belanda, yang pada saat itu mereka dilarang untuk menyewakan tanahnya. Lebih buruknya lagi, para kaum bangsawan kehilangan hak atas tanahnya. Yang keempat, adat dan tradisi keraton menurun, serta kehidupan toleransi antar agama mulai rusak. Yang keempat, banyaknya bentuk-bentuk pajak yang merugikan rakyat sehingga itu menjadi beban kepada rakyat secara turun-temurun. Sebab khusus terjadinya Perang Diponegoro, yaitu karena pemerintah kolonial melakukan provokasi dengan membuat jalan yang menerobos makam leluhur Pangeran Diponegoro. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kronologi Perang Diponegoro. Mei 1825, pemerintah Belanda memerintahkan pembangunan jalan dari Yogyakarta ke Magelang lewat Muntilan. Namun, rencana itu dirubah. Mereka membelokkan jalan sehingga melewati Tegalrejo. Jalan itu merupakan jalan yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Hal ini kemudian menjadi pemicu gejolak perang dengan Belanda. 20 Juli 1825, Belanda berhasil mengepung kediaman Pangeran Diponegoro. Namun, mereka tidak berhasil menangkap Pangeran Diponegoro karena beliau tidak berada di rumah. Akhirnya, Belanda membakar habis kediaman Pangeran Diponegoro. Sebelumnya, Pangeran Diponegoro telah berhasil menyelamatkan diri hingga sampai di Bantul, yang kemudian menjadi basis pasukan. Setelah penyerangan itu, dimulailah perang besar selama 5 tahun lamanya. Rakyat pribumi bersatu di bawah pemimpinan Pangeran Diponegoro. Dalam perlawanan ini, Pangeran Diponegoro dibantu oleh Kiai Maja. Tahun 1827, Belanda menggunakan taktik benteng sel-sel untuk mempersempit pergerakan Diponegoro yang bergerilya dan selalu berpindah-pindah tempat dalam melakukan komandonya. Benteng sel-sel merupakan siasat perang yang diterapkan Belanda untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Siasat perang ini dicetuskan oleh Jenderal de Kock. Secara garis besar, siasat perang ini adalah pada setiap kawasan yang telah dikuasai oleh Belanda dibangun benteng-benteng atau kubu-kubu pertahanan, yang kemudian pada kubu-kubu atau benteng pertahanan tersebut dibangun infrastruktur penghubung seperti jalan dan jembatan. Tahun 1829, Kiai Maja, pimpinan spiritual pemberontakan, berhasil ditangkap oleh Belanda. Kemudian, Pangeran Mangkubumi dan Panglima utamanya, Sentot Alibasa, menyerahkan diri kepada Belanda. Tahun 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit pasukan Pangeran Diponegoro di Magelang. Di sana, Pangeran Diponegoro menyatakan bersedia untuk menyerahkan dirinya kepada Belanda dengan syarat bahwa sisa anggota laskarnya harus dilepaskan. Maka, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Makassar hingga pada beliau wafat pada 8 Januari 1855 di Benteng Rotterdam. Penangkapan Pangeran Diponegoro.
Perang Diponegoro merupakan salah satu pertempuran terbesar yang dialami oleh Belanda semasa kependudukannya di Nusantara, sehingga perang ini juga disebut sebagai Perang Jawa. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak Perang Diponegoro bagi rakyat Indonesia. Yang pertama yaitu perang ini menewaskan 200.000 jiwa penduduk Indonesia. Yang kedua, perang ini merupakan perang besar yang juga memakan biaya sangat besar. Yang ketiga, perang besar ini juga merupakan perang yang dirasakan hampir seluruh wilayah di Nusantara. Yang selanjutnya yaitu semakin menurunnya atau melemahnya perekonomian Indonesia. Selanjutnya, hasil tanam paksa digunakan untuk membiayai militer pihak Belanda. Serta yang terakhir yaitu penderitaan besar yang dirasakan oleh rakyat Indonesia. Sekian penjelasan saya mengenai Perang Diponegoro atau yang juga dikenal sebagai Perang Jawa. Apabila ada yang ingin bertanya atau yang kurang mengerti, boleh tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga jangan lupa di like video ini, di subscribe channel ini, dan juga di share konten ini supaya pengetahuan ini semakin menyebar dan juga semakin banyak orang yang mengerti mengenai khususnya Perang Diponegoro ini. Terima kasih, see you!